Halo semua, saya Stefanus Apriano, dan di pertemuan yang ke-13 kemarin, saya belajar tentang semiotika atau bahasa visual tentang periklanan. Nah, kira-kira apa sih itu periklanan? Jadi, iklan sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti upaya menggiring orang kepada gagasan. Nah, sebuah bentuk aktivitas untuk mempromosikan sebuah ide, barang atau jasa secara non personal melalui media yang dibayar oleh sponsor. Nah, lalu iklan ini ditujukan untuk apa? Jadi iklan ini ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, pendapat, pemikiran, dan citra konsumen yang berkaitan dengan produk atau merek. Nah, lalu apa sih tujuan dari periklanan? Jadi tujuan periklanan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli atau mencoba suatu barang atau jasa. Jadi ada barang atau jasa, biasanya seperti itu. Nah, ada 3 jenis iklan dalam semiotika. Nah, antara lain ada iklan komersil, non komersial, terus kemudian ada iklan corporate. Nah, lalu apa itu iklan komersial? Nah, iklan ini bertujuan untuk mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa. Nah, di dalam iklan komersial ini dibagi menjadi dua, yaitu ada iklan strategis, yaitu bertujuan untuk membangun merek dan mengkomunikasikan nilai merek atau manfaat suatu produk. Yang kedua adalah iklan taktis, yaitu memiliki tujuan mendesak atau dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontrak dengan merek tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke iklan komersial. Nah, iklan ini adalah suatu iklan layanan masyarakat yang bertujuan untuk menjual gagasan atau kepentingan dengan pelayanan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada iklan corporate. Nah, iklan ini biasanya bertujuan untuk membangun image perusahaan. Nah, seringkali iklan ini berbicara tentang komitmen perusahaan kepada mutu atau peluncuran logo baru atau kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau kita bicara tentang periklanan, pasti ada unsur-unsur periklanan. Nah, ada 5 unsur periklanan, yaitu antara lain ada produk atau source, kemudian ada pesan atau message, kemudian ada saluran atau channel, kemudian ada penerima atau receiver, kemudian ada akibat atau efek. Nah, kita buka satu-satu. Nah, produk atau source itu sendiri merupakan suatu barang yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan setiap konsumen. Dan kemudian ada unsur kedua adalah pesan atau message, yaitu pesan penawaran yang dibuat untuk membantu menjual suatu produk, jasa, atau ide yang dimaksud. Nah, kemudian ada saluran atau channel, yaitu alat perantara yang digunakan dalam menyalurkan pesan kepada konsumen. Jadi kalau ngomongin tentang saluran atau channel banyak sebenarnya. Ada sosial media, kemudian ada banner, mungkin flyer, dan lain sebagainya. Ada media cetak dan ada juga media digital. Nah, kemudian ada penerima atau receiver. Nah, penerima ini adalah orang itu sendiri, orang yang menjadi sasaran penyampaian iklan, yaitu konsumen. Nah, kemudian ada akibat atau efek. Jadi, efek atau akibat yang dihasilkan pada suatu komunikasi. Jadi, dalam sebuah iklan itu pasti ada efeknya. Nah, dan dalam suatu efek itu ada polanya juga. Nah, ada 3 pola, yaitu kognitif, afektif, konatif. Nah, kognitif sendiri adalah pengetahuan terhadap produk. Kemudian ada afektif, yaitu ibaratnya menyukai. Kemudian ada konatif, yaitu tindakan pembelian. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu materi periklanan dalam mata kuliah semiotika. Oke, gitu aja. Terima kasih dan semoga bermanfaat. See you.